Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para akhwat, sahabat madrasah Mar'ah Shalihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita membahas hukum-hukum yang secara khusus berhubungan dengan wanita-wanita muslimah. Ini pembahasan secara ringkas. Sebetulnya ada kitab yang lebih luas lagi membahas ini, yaitu Ahkamun Nisa karang Syekh Mustafa Al-Adawi. Tetapi sebagai untuk pemanasan, ya, sebagai mukaddimah, kita ambil pilih dari kitab Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, itu tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat. Penjelasan hukum-hukum secara khusus berkenaan dengan kaum mukminat. Recording in progress. Wanita-wanita yang beriman. Kalau pula di awal majelis kita memperbanyak ungkapan salawat dan salam di hari-hari yang penuh berkah ini, di mana hari yang sangat agung, 10 awal dari Zulhijjah, kita dimotivasi oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam untuk mempergunakan setiap detik pada hari 10 Zulhijjah ini diisi dengan bentuk ketaatan dengan amal-amal yang mungkin sangat mudah tetapi memiliki pahala yang luar biasa, berzikir, berdoa, dan istighfar, tahmid, tahlil, takbir, tasbih, dan berbagai macam bentuk amal kebaikan yang lainnya, berbaik dalam keluarga, terhadap tetangga, karib kerabat, menyebarkan nilai kebaikan, menuntut ilmu, saling beri nasihat, dan sebagainya. Semoga Allah SWT memudahkan kita selalu untuk mempelajari, memahami agama yang mulia ini, karena kita akan merasakan kebahagiaan dan kenikmatan memeluk agama Islam bila kita mengetahui tuntunan-tuntunan dalam agama Islam ini dan menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, maaf, kajian Ahad kita untuk kali ini kita majukan hari Sabtu, berhubung besok hari ada seminar yang diadakan oleh anak-anak KKN dari SD Imam Syafi'i. Kebetulan anak salah mengasih jadwal atau kekeliruan atau miskomunikasi karena mereka meminta jadwal sebelum kita punya jadwal merencanakan kajian tetap kita setelah hari Ahad. Jadi dalam waktu yang cukup lama, lalu tahu-tahu mereka telah menetapkan jadwal dan mengaturnya, itu tepat pada hari Ahad. Jadi kebetulan anak kaget saja kemarin melihat ada informasi untuk seminar tersebut, maka mohon maaf kajian Ahad kita dimajukan hari Sabtu untuk kali ini ya. Semoga kedepannya kita disiplin tetap pada hari Ahad jam 9 ya. Jadi untuk kali ini kami mohon maaf kepada akhwat semua berhubung adanya sedikit pergeseran jadwal untuk pekan ini saja insya Allah. Ini hanya untuk pekan ini insya Allah. Insya Allah pada pekan yang akan datang kita akan kembali seperti biasa, yaitu hari Ahad. Dan mohon dikabarkan kepada teman-teman yang lain ya bahwa hari ini saja insya Allah jadwal ini bergeser. Tapi insya Allah pekan depan kita akan kembali diadakan kajian tetap kita ini pada hari Ahad seperti biasa. Baik. Para akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan kali ini akan membahas hukum-hukum yang berkenaan dengan jenazah, penyelenggaraan jenazah
secara khusus yang berkenaan dengan wanita atau hukum yang berhubungan dengan wanita dalam penyelenggaraan jenazah. Baik, para akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu ini adalah pasal yang ke-6 dari pembahasan kitab Tanbihatun ala Ahkamin Takhtasul Minat, peringatan-peringatan atau penjelasan-penjelasan tentang hukum-hukum secara khusus yang berhubungan dengan orang-orang kaum mukminah atau wanita beriman. Baik, pertama di awal pasal ini satu ungkapan yang perlu disadari oleh kita semua, baik laki maupun perempuan, bahwa Allah telah menetapkan kematian atas setiap jiwa. Bahwa Allah telah menetapkan kematian atas setiap jiwa. Sebenarnya dalam beberapa ayat Allah sebutkan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap jiwa pasti akan mengalami kematian, merasakan kematian. Tentu ketika kita mendengar ayat tersebut adalah yang harus kita ambil pelajarannya, hendaknya kita menyadari bahwa kematian itu suatu kepastian, baik pada orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, maka kita tidak perlu terlalu bersedih, berlebihan, bahwa memang tidak ada yang kekal di dunia ini. Bahwa di mana setiap jiwa akan merasakan kematian, bahkan kita sendiri. Sebetulnya dari ayat itu ada dua kesimpulan yang mungkin minimal dapat kita ambil. Pertama adalah sebagai nasihat untuk diri kita mempersiapkan atas kematian tersebut. Di mana bahwa kematian tersebut merupakan sebuah rahasia di sisi Allah SWT. Tidak ada seorang jiwa pun kapan dan di mana dia meninggal. Artinya hendaknya setiap jiwa bersiap siaga menghadapi kematian tersebut, karena tidak akan ada peringatan ya seperti umpamanya ada peringatan ada gempa, tsunami, tapi kematian itu akan datang dengan tanpa kita ketahui dan tanpa kita sadari. Malaikat maut tidak akan pernah akan mengirim pesan lewat SMS atau lewat pesan media yang lainnya, juga tidak akan pernah mengetuk pintu untuk bersiap-siap memakai baju bagus ya saat malaikat maut datang, tidak ada. Ya, bahkan betapa banyak orang yang naudzubillah yang mati dalam keadaan sedang berbuat maksiat. Dan sesuatu hal yang kita harapkan ketika saat malaikat maut, yang itu suatu hal yang pasti akan datang pada setiap kita, adalah husnul khotimah. Baiknya kita saat melepas berpisahnya nyawa dengan badan kita, dengan kondisi yang husnul khotimah, dengan kondisi dalam ketaatan kepada Allah, dalam keadaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita berhendak saat nyawa kita dicabut, kalimat itulah yang terdengar oleh kita, sehingga kita termasuk dari panggilan jiwa yang tenang ketika saat nyawa kita dicabut oleh malaikat maut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepada Tuhanmu ya dalam keadaan redha dan diridhai. Jangan kita seperti nasib yang lain, yang sebaliknya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bara bin Azib dan lainnya, bahwa jiwa yang hina, orang-orang yang tidak beriman akan dipanggil ya ayyatuhan nafsul khabitha, wahai jiwa yang kotor, jiwa yang keji. Lalu disebutkan dalam hadis itu, maka ruhnya memencar ke seluruh tubuhnya, sehingga nyawanya dicabut seperti mencabut bulu domba dengan sikat besi, yaitu sangat sulit keluar nyawanya, sehingga terbentak-bentak ya dan mengalami sakratul maut yang luar biasa. Maka oleh sebab itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab menulis di atas cincinnya, kafa bil mauti wa'idhan atau wa'dhan, cukuplah kematian sebagai peringatan untuk kita. Maka ketika setiap hari-hari ini kita sering mendengar hanya kematian, hendaknya bagi ibrah bagi kita bahwa kita juga pasti akan mengalami
apa yang kita dengar, yaitu sebuah kematian, lambat atau cepat, itu pasti akan kita alami. Yang kedua faedahnya adalah bahwa orang-orang yang selama ini kita sayangi, suami, anak, istri, orang tua, mertua, karib kerabat, itu sudah ditentukan bahwa dia akan pergi satu saat. Kita akan berpisah, yaitu disebut dengan kematian. Maka ketika saat itu tiba, tentu apa yang harus kita hadapi adalah, maka kondisi yang baik adalah bersabar, agar kita mendapat pahala saat mendapatkan ujian dan cobaan tersebut. Karena tidak ada satupun yang kekal di muka bumi ini, ya, kecuali, dan tiada yang kekal di alam ini kecuali pencipta alam itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya yang kekal itu adalah wajah Rabbmu. Ya, kenapa digunakan wajah? Karena yang paling mulia di antara bagian dari suatu zat itu adalah wajah. Kalau wajah kekal berarti zat yang lain juga kekal berarti. Ya, yaitu wajah Rabbmu yang maha agung dan mulia. Kemudian satu kesempurnaan dari agama kita ini satu kesempurnaan di agama kita. Orang-orang yang memeluk agama Islam memiliki kesempurnaan luar biasa. Jadi mereka orang-orang yang beriman itu dimuliakan hidup dan matinya. Ketika mati mendapatkan kemuliaan-kemuliaan adanya tata cara pelaksanaan ketika mereka meninggal. Ada aturan. Ini suatu kemuliaan yang luar biasa. Tidak seperti dalam agama-agama lain, ada yang dibakar, ya, ada dengan pelaksanaan yang aneh-aneh, dan seterusnya. Tetapi subhanallah, agama kita yang sempurna sangat diperlakukan dengan bentuk yang sangat mulia, mulai dari mandikan, dikafani, disolatkan, lalu dikuburkan. Bahkan ada ketentuan-ketentuan, ada standar tertentu dalam memandikan, dalam menyolatkan, dalam mengafani, dalam menguburkan. Ini kesempurnaan agama kita. Jadi demikian, semenjak mulai kita lahir sampai kembali kita berpisah dengan dunia ini, keluar dari dunia ini pun ada tuntunannya. Subhanallah, ini agama yang luar biasa. Agama yang sangat mengatur kompleks dalam segala kehidupan manusia. Kalau sekarang ada orang membanggakan aturan-aturan yang dari manapun yang mereka buat, adakah tata pelaksanaan bagaimana manusia itu ketika meninggal diperlakukan? Tidak ada. Hanya Islam yang memiliki tuntunan yang luar biasa dalam segala aspek kehidupan manusia ini. Maka ini kita bersyukur kepada Allah yang telah memberi hidayah kepada kita untuk menjadi seorang muslim. Kemudian dalam agama yang mulia ini kita diberikan tuntunan-tuntunan bagaimana memuliakan orang lain dan bagaimana orang lain memuliakan kita. Sehingga saat meninggal pun ada tuntunan yang harus dilakukan. Tanggung jawab orang-orang yang hidup terhadap orang yang meninggal tersebut. Sehingga menjadi suatu hukum yang tetap disebut dengan fardu kifayah. Jika hal itu tidak dilakukan, maka semua orang yang hidup beriman berdosa jika mereka tidak melaksanakan tugas-tugas mereka terhadap mayat yang telah atau terhadap seorang sahabat mereka atau saudara mereka yang beriman meninggal. Baik. Dan Allah mengkhususkan jenazah anak Adam dengan hukum-hukum yang diwajibkan atas yang hidup untuk melaksanakannya. Jadi kita ini tidak pernah lepas dari kebutuhan kepada orang lain sebenarnya. Mulai semenjak lahir, kita butuh kepada bidan, kita butuh kepada orang yang membantu kita saat keluar dari kandungan ibu kita. Kemudian kita butuh pada ibu kita yang membesarkan kita. Jadi oleh sebab itu kita ini siapa sebenarnya? Kita ini adalah manusia yang tidak punya kebebasan mutlak, mau seenaknya dan berbuat seenaknya, tidak. Kita butuh kepada orang lain. Maka saat kita meninggal, kita butuh kepada orang lain untuk memandikan kita, mengafani kita, menyolatkan kita dan menguburkan kita. Subhanallah. Jadi begitu ikatan antara orang-orang beriman itu, sehingga keikatan itu bukan sebagai cara yang bebas tanpa ada aturan, tetapi luar biasa ada aturan-aturan yang diterapkan yang harus dilakukan oleh setiap mukmin dengan saudara-saudaranya. Maka ini jalin persaudaraan yang kuat antara orang beriman itu, sehingga saat saudaranya meninggal, yang masih hidup wajib melakukan penyelenggaraan tata cara pelaksanaan mayat tersebut. Kemudian di sini kata beliau, di sini kita akan menyebutkan secara ringkas dalam pasal ini hal yang khusus dengan wanita saja. Jadi di dalam pembahasan kita ini kita tidak membahas secara luas penyelenggaraan mayat itu bagaimana dari A sampai Z-nya bagaimana, tidak, mungkin kita bahas dalam satu majelis. Bahkan ada kitab oleh ulama dikarang Kitabul Janaiz. Itu butuh kepada bahasan tentu
ya sekian bulan ya untuk membahas dalam majelis. Tapi di sini akan diringkas persoalan-persoalan karena hal-hal yang lain itu mungkin sudah umum diketahui. Namun ada kekhususan bagi para wanita. Nah, ini yang ingin dibahas dalam kesempatan ini. Karena berbedanya wanita dengan laki-laki dalam berapa hal dalam penyerahan mayat atau berapa ibadah yang lain sebagaimana yang telah kita jelaskan pada majelis yang lalu dalam pelaksanaan salat ya, dalam pelaksanaan salat. Baik. Di sini akan disebutkan yang pertama ya, hal-hal yang berkhusus adalah yajibu ayatawalla taksilal mar'ati al-maitati an-nisa'u. Nah, itu yang pertama dulu. Jika ada wanita yang meninggal, yang boleh melaksanakan memandikannya, siapa? Harus wanita. Harus wanita. Dan boleh di kalangan laki-laki kecuali suaminya. Kecuali suaminya. Jadi ayah nggak boleh. Saudara laki-laki nggak boleh menyenggarakan mayat dari mahramnya yang perempuan. Dan sebaliknya juga begitu. Nah, ini memang ada khilaf dari para ulama, tapi khilaf tersebut seperti di sebagian pendapat ulama Syafi'iyah membolehkan umpamanya seorang ayah memandikan anak perempuannya atau seorang anak laki-laki boleh memandikan ibunya, tapi pendapat ini sangat lemah karena mahram bukan berarti halal untuk melihat bagian-bagian sensitif dari mahramnya. Ini juga kadang-kadang salah paham sebagian saudari-saudari kita atau sebagian kita, seakan-akan kalau mahram itu bebas memperlihatkan aurat-aurat yang sensitif. Ini salah besar. Sehingga kadang-kadang saudari yang sudah besar, dipeluk, dicium, ini nggak boleh. Bukan berarti anti halal untuk berbuat hal-hal seperti itu dengan mahram, tidak. Ya, cuman ada batasan-batasan di situ. Kadang-kadang sebagian orang tua, anaknya sudah remaja, remaji gitu ya, masih dipeluk-peluk dengan cara-cara yang tidak pantas lah. Dan tidak sedikit hari-hari ini terjadi hal-hal yang negatif antara orang tua dengan anak perempuan, saudara dengan saudari dan macamnya. Jadi bukan berarti halal melihat aurat-aurat yang mughalladhah, bahasa ulamanya, aurat-aurat yang sangat sensitif itu tidak boleh. Walaupun mahramnya dia. Ya. Jadi telah kita jelaskan pada majelis yang lalu tentang bagaimana aurat dan mahram seorang wanita di hadapan mahramnya dia. Baik, di sini kata beliau wajib memandikan seorang wanita lain. Ya, wanita lain. Maka dari sini kalau begitu apa artinya? Terselip di situ pesan hendaknya wanita-wanita muslimah mengerti cara menyelenggarakan mayat. Maka diikuti kursus-kursus bagaimana cara memandikan, mengapani ya mayat wanita. Kalau menyolatkan itu bergabung laki dan perempuan dan menguburkan demikian juga. Wala yajuzu lirijali ayyughassiluha. Tidaklah boleh laki-laki memandikan perempuan, ya mayat perempuan, kecuali suami. Fa innalahu ayyughassila zaujatahu. Maka seorang suami boleh memandikan istrinya karena memang tidak ada aurat antara suami istri. Ya, tidak ada aurat antara suami istri, boleh. Ya, dalam masing-masing keduanya melihat bagian manapun saja dari bagian suami dan istrinya, antara suami dan istri. Tetapi bukan berarti di muka umum, tentu di tempat yang memang tertutup, ya. Baik, kemudian ini juga termasuk juga satu adab ya. Kadang-kadang kita lihat orang-orang berciuman dengan suami istri di depan orang ramai, ini tidak boleh. Ini tidak boleh Anda melakukan hal seperti itu. Karena hal seperti itu hanya boleh dilakukan ya saat-saat Anda ya kita atau suami istri itu tidak di hadapan umum. Makanya Rasulullah SAW mengharamkan dalam hadisnya menjelaskan jangan salah seorang kalian ketika dia telah berhubungan dengan suami istri lalu diceritakan kepada orang-orang peristiwa itu di siang hari. Ini bagaikan setan yang bersinah di pinggir jalan. Bagaikan setan yang bersinah di pinggir jalan. Nah, enggak boleh hal seperti itu. Ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pribadi atau yang suami istri itu ada tempatnya, bukan di sembarang tempat untuk melakukan hal seperti itu. Ya. Baik. Wa yatawalla taksil taksil ar-rajuli al-maitur rajul al-maiti ar-rijal. Wa yatawalla taksil ar-rajuli al-maiti ar-rijal. Jadi yang memandikan
laki-laki, mayat laki-laki juga para laki-laki. Wala yajuzu nisa taksilahu, tidak boleh wanita, wala yajuzu nisa taksiluhu, tidak boleh bagi wanita untuk memandikan lelaki kecuali istri. Fa innalaha anta tugassila zaujaha, tugassila zaujaha. Boleh dia memandikan suaminya. Mana dalilnya? Karena Ali ketika wafat istrinya Fatimah binti Rasulullah SAW, itu Ali memandikan Fatimah radhiyallahu anha. Demikian pula dalam kisah ini ketika Asma binti Umais memandikan suaminya Abu Bakar Siddiq anhu. Ya, dan inilah bukti kasih sayang sejati suami istri ya. Ya, saat kita meninggal, hendaknya yang menyerahkan kita adalah orang yang mencintai kita. Kenapa? Karena ada hukum-hukum lain masalahnya nanti. Yaitu di antara syarat pemandikan mayat itu, kalau dia wanita bukan mahramnya atau bukan ibu atau saudarinya, dia harus memiliki dua sifat. Pertama, soleh. Arti soleh di mana? Di sisi amanah. Amanah bagaimana? Tidak menceritakan apapun yang dilihat pada tubuh si mayat, dari cacat atau kekurangan fisik dan lain macam. Tidak boleh dilihat, ceritakan, di situ ada begini, tubuhnya begini. Tidak boleh. Karena wajib menutup aib mayat itu bagi orang memandikan. Nah, kalau dia adalah wanita yang suka bergunjing, yang comel, ya nggak pantaslah menjadi pemandikan mayat. Nanti dia malah menceritakan aib orang lain, ini suatu dosa yang besar. Ya, dan wajib menutup aib semua muslim, baik mayat sekalipun. Nah, dia ada ketentuan di situ. Dan yang kedua, dia memiliki khibrah. Khibrah itu dah memiliki, mengetahui tata cara dan pengalaman memandikan mayat. Baik. Nah, jadi di sini juga termotivasi ya, hendaknya antara suami istri ya memberikan bakti pada satu yang lainnya adalah saat telah berpisah, sehingga ada kenangan yang luar biasa ya bagi seorang istri terhadap suaminya maupun sebaliknya. Baik, jadi yang boleh memandikan mayat perempuan, imma perempuan atau suami. Baik. Yang kedua adalah dianjurkan ketika mengapani mata itu 5 lapis, khamsatu aswabin, 5 lapis pakaian putih. Nah, sebetulnya panjang ya kalau kita bicara tata cara melaksanakan mandi mayat itu bagi wanita. Yang kalau bagi suaminya dia bebas ya, bebas. Nanti tangan dikasih yang dibalut dengan kain segala macam. Tapi kalau wanita lain, ketika dia memandikan wanita lain, bukan berarti juga wanita tadi bebas melihat aurat wanita yang dimandikannya. Bukan. Jadi dia harus menutup bagian yang sensitif itu, kemudian hanya yang dimasukkan di bawah kain yang menutup auratnya itu dimasukkan tangannya di situ. Jadi tidak boleh dilihat. Cukup tangan saja yang meraba dan di bawah kain. Tidak boleh dilihat aurat. Karena dilarang oleh Rasulullah SAW, laki-laki melihat aurat laki-laki, perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Tetap itu, walaupun itu mayat. Ya, maka perlu dipelajari bagaimana cara pelaksanaan memandikan mayat tersebut. Dan di sini kita tidak mengupas ini secara rinci karena memang pembahasan kita hanya poin-poin yang sangat penting diketahui ketika menyelenggarakan mayat perempuan ataupun seorang perempuan bagaimana tata pelaksanaan mereka jika menyelenggarakan mayat. Nah, ini yang dimaksud di sini. Jadi hukum yang khusus-khusus dengan kewanitaan di sini yang dibahas. Baik. Yang kedua, wanita itu dikafani lebih afdolnya itu 5 lapis, kecuali anak yang belum balik, itu ada perbedaan para fuqaha di sini, boleh 1 lapis. Nah, apa saja yang 5 itu? Ada namanya izar. Izar itu bagian pakaian yang sebelah bawah. Kalau kita rok lah, rok panjang atau apa gitu kan, toh izar. Ya, pokok bagian yang bawah seperti sarung bagi laki-laki itu namanya izar dalam bahasa Arab. Nah, itu bagian ke bawahnya. Kemudian khimar. Khimar itu adalah yang kita sebut tuh jilbab ya, jilbab bagian atas. Atau udah selendang ya. Nah, itu 1. Kemudian untuk bagian kepala, dibuat jilbabnya itu ada cara mengguntingnya, nanti itu dilipat dibagi 2, dipotong bagian kepala, disarungkan. Nah, ini ada cara-caranya. Pokoknya ada cara-caranya. Ya, untuk melaksanakan ini bagaimana cara mengapa ini perlu juga diadakan hendaknya pelatihan-pelatihan oleh para akhwat hal seperti ini. Kemudian yaitu khimar di bagian kepala untuk menutup kepalanya, jilbabnya dia. Yang kedua komis tabisu, ya baju yang disarungkan, ya. Kemudian itu adalah sudah 3, wala fateni talufu
bihima atau lafu bihima fauqa dzalik. Nah, kalau yang 2 lapis lagi untuk membalut badannya. Ya, kalau istilahnya sekarang setelah ada kamis itu ada 2 pakaian lagi yang untuk dibalut supaya tidak ketara auratnya. Yang 2 lagi untuk membalut di bagian luar. Setelah dipasang tadi apa? Izar itu bagian bawah, rok ya, panjang bawah, pakaian yang panjang bawah dari pinggang. Kemudian bagian atas ada khimar, itu menutup kepalanya, aurat rambutnya. Kemudian adalah komis untuk sebagai bajunya. Kemudian baru untuk yang dibentangkan, dilipat untuk dibalut dengan 2 pembalut itu. Jadi itu jadi 5. Hal ini sebenarnya diwakilkan oleh Laila As-Saqifah, Laila As-Saqafiyah berkata, kuntu fi man ghassala Umma Kalthum. Kata dia, aku termasuk orang yang memandikan Ummul Kalthum. Siapa Ummul Kalthum? Putri Rasulullah SAW, binti Rasulullah SAW, maka itu binti Rasulullah SAW, istri Utsman bin Affan. Ya, inda wafatiha, ketika wafat. Jadi dia berceritakan ini bagaimana dia berpengalaman memandikan putri Rasulullah SAW. Wa kana awalu ma a'tana Rasulullah sallallahu wa kana awala ma a'tana Rasulullah SAW al-hiqah. Yang pertama diguntingkan oleh Rasulullah untuk kami, dibagi mereka kami ada hiqah. Hiqah itu disebut adalah izar, bagian bawah, rok panjang gitu ya. Kemudian kata beliau disebut ad-diri'. Diri itu apa? Diri itu maksudnya pakaian gamis, ya, pakaian dalam gamis, ya. Kemudian apalagi khimar. Khimar adalah yang untuk bagian kepala. Kemudian al-malhafa, ya, malhafa itu adalah yang tadi kita sebut untuk pembalut, yang balut di bagian luar tadi, ya. Kalau melihat sebagian wanita-wanita di Mauritania sana itu mereka pakaian seperti itu, ada yang dibalut-balutkan ke badan setelah memakai pakaian di bagian dalam. Baik. Sumada pada dzalika fi thawbil akhar. Kemudian setelah itu kemudian juga dilapisi thawbun akhar, pakaian kain yang lain, lembar yang lain, kata Laila As-Saqafiyah. Baik. Ini dalil tentang, jadi yang kedua apa? Berapa lapis kapan wanita yang afdalnya? 5. Ya, 5 lapis. Ya, dengan yang 5 lapis ini maksudnya apa aja gunanya? Nah, tadi ada untuk izar, ada untuk khimar, ada untuk kamis, ada 2 lapis yang membalut di bagian luar. Baik, ya. Nah, jadi perlu kita pelajari ini bagi wanita-wanita muslimah, ya. Kemudian berkata Imam Syaukani dalam Nailul Autar, hadis yang menunjukkan bahwa disyariatkan dalam mengkafani wanita ayyakuna izar wa dir'an wa khimaran wa malhafatan wa darajan, ya, yaitu bahwa menunjukkan, dimasukkan dalam hadis tentang mengapa nih wanita itu adanya izar, adanya diri, yaitu tadi seperti komis itu baju, khimar adalah yang menutup kepalanya, jilbabnya, malhafa adalah lapisan di pertama setelah baju dan khimar, dan juga izar, kemudian lapisan kedua lagi, wa darajan. Nah, ini poin yang kedua dibahas di sini, yaitu bagaimana cara mengapani wanita, ya, yang meninggal. Baik. Yang ketiga adalah apa yang dilakukan terhadap rambut wanita yang meninggal. Nah, kalau rambutnya panjang gimana? Nah, dijadikan 3 jalinan. Apa namanya? Kepang, ya. Kepang. Bagi wanita itu kepangan, ya. Dijalin 3, dibagi kepang 3, rambut di bagian belakangnya, ya. Kemudian dibiarkan lurus ke bawah, tidak disanggul, tapi setelah dikepang 3 kepangan diluruskan, dilepaskan ke bawah, ya, watulqa khalfaha. Jadi dilepaskan ke belakang berdasarkan hadis Ummu Atiyah ketika menceritakan bagaimana dia memandikan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, putri Nabi SAW, fadhafarna sya'raha thalathata qurunin wa alqainahu khalfaha. Kami buatkan kepangan untuk rambutnya 3 cabang, ya. Kemudian kami lepaskan menjulur ke belakang, ke bawah, gitu ya. Nah, itu cara bagaimana masalah rambut wanita yang meninggal bagaimana diperlakukan, ya. Yang keempat, hukum wanita mengikuti jenazah. Nah, boleh nggak wanita mengikuti jenazah? Di sini khilaf para ulama. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Ya.
Ini berdasarkan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Jadi beda, nanti akan beda antara mengikuti jenazah dengan ziarah kubur. Itu beda ya, beda hadisnya, beda pembahasannya. Beda itu. Karena berbeda juga pendapatnya nanti. Mengikuti jenazah itu makruh. Yang roji para ulama memakruhkan, banyak ulama merjikan dalam hukumnya makruh ya. Hukum wanita mengikuti jenazah ke kuburan. Ya, apa hukumnya? Ketika mau dikuburkan itu boleh nggak wanita ikut ke kuburan? Nah, hadis ini khilaf ulama dalam memahami perkataan Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Dia berkata, "Nuhina an ittiba'il janaiz." Kami dilarang untuk ikut mengikuti mayat ke kuburan saat dikuburkan itu. Walam ya'zim alaina, tetapi tidak ditegaskan atas kami. Tidak dilarang secara tegas. Tidak benar dikeraskan maksudnya. Hadis muttafaqun alaih. Nah, menurut Hanabilah dan pendapat dirojikan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini adalah itu tahrim. Jadi zahir hadis adalah menyebut di sini dilarang artinya diharamkan di sini. Nah, tapi kita sebutkan khilaf para ulama, ada bukan makruh. Makruh yang di mana berdalil dengan ungkapan Ummu Atiyah walam ya'zim alaina, tapi tidak secara tegas dilarang kami, benar-benar dilarang. Itu maksudnya. Nah, jadi karena ada perkataan walam ya'zim alaina, ini yang membuat tadi berbedanya para ulama dalam memahami hadis ini. Ada yang mengatakan hukumnya makruh, ada yang mengatakan hukumnya haram, ya. Lalu dijawab oleh Syekh di sini tentang walam ya'zim alaina. Jawaban orang yang mengharamkan itu apa? Jawaban terhadap perkataan Ummu Atiyah walam ya'zim alaina. Nah, walam ya'zim alaina ya, di sini dipahami oleh Syekh Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa-nya jilid 24 halaman 355. Boleh jadi maksud Ummu Atiyah itu tidak ditegaskan, lam yu'akkid an-nahi. Ya, Rasulullah tidak benar-benar melarang secara keras. Nah, dan ini tidak menafikan keharamannya. Nah, waqad takunu fi dhannat, atau boleh saja itu adalah anggapan ataupun pemahaman dari Ummu Atiyah sendiri. Walam ya'zim alaina itu ungkapan Ummu Atiyah itu pemahaman dia sendiri. Ya, anu laisa binahi tahrim. Jadi dia memahami bahwa Nabi SAW tidak menganggap hal itu suatu hal yang dipahamnya Ummu Atiyah tidak mengharamkan. Lalu yang hujah dan menjadi perkataan Nabi SAW tidak pada prasangka sahabat ini. Nah, ini yang dijawab oleh orang mengatakan tentang haramnya para wanita untuk ikut ke kuburan saat menguburkan mayat. Tetapi yang jelas di sini ada larangan. Minimal derajatnya adalah makruh jelasnya. Dan disebutkan hikmahnya para ulama karena wanita itu adalah yang lemah, jangan saat dikuburkan itu melihat dimasukkan ke dalam lubang kuburan di liang lahatnya, wanita tadi tidak mampu menahan diri emosionalnya, jangan terjadi hal-hal yang tidak baik. Ya, meratapkah, berteriakkah, atau mungkin ada sebagian ingin ikut terjun ke kuburan, ya macam-macam kejadian. Maka antara hikmahnya. Dan di antara hikmahnya juga adalah karena mengantar ke kuburan tuh jalannya pasti tidak luas. Dan yang lebih ramai adalah laki-laki. Maka terjadi ikhtilat di sana. Itu di antara juga terjadi ikhtilat. Ya, itu di antara juga yang jadi alasan-alasan ulama kenapa dimakruhkan wanita itu ikut mengantar mayat ke kuburan. Ya. Baik, itu pendapat ulama dalam masalah ini. Tapi nanti berbeda di antara ziarah kubur, akan ada lagi dalil yang lain. Ya, ini masalah mengikuti karena hadisnya konteks di sini dari Ummu Atiyah menyebutkan nuhina anittiba al-janaiz. Kami dilarang untuk ikut mengantar jenazah ke kuburan. Walam ya'zim alaina, tetapi tidak ditegaskan atas kami. Dilarang itu tidak benar-benar ditegaskan. Baik. Ini pembahasan yang keempat ya, hukum mengikuti jenazah bagi wanita ke kuburan. Baik. Kemudian yang kelima pembahasan adalah masalah ziarah kubur. Masalah ziarah kubur bagi wanita. Nah, di sini ada dalil yang secara zahir kontradiksi. Ada yang di mana Rasulullah bersabda, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang suka ziarah kubur. Nah, ini ziarah kubur. Kemudian ada dalil lagi
yang membolehkan. Membolehkan apa? Ada berapa dalil di sini. Di antaranya adalah hadis Aisyah yang bertanya ke Rasulullah SAW ketika jika dia ingin menziarahi kubur, apa yang dibaca doanya? Maka Rasulullah mengajarkan doa itu kepada Aisyah. Kalau seandainya wanita tidak boleh ziarah kubur, tentu Rasulullah akan jelas kepada Aisyah. Yang kedua, perbuatan Aisyah lagi, dia ziarah kubur saudaranya. Menziarahi saudara atau kubur saudaranya. Kemudian dalil yang lain membolehkan lagi adalah wanita yang ditegur oleh Nabi yang meratap di kuburan. Berarti wanita itu kan ada di kuburan. Nah, ini nanti akan kita bahas di sini. Nah, ini di antara dalil yang membolehkan. Jadi, kemudian juga berdalil dengan keumuman hadis, kebolehan ziarah kubur. Nah, itu di antara dalil yang membolehkan. Yang mengharamkan juga punya dalil tadi. Jadi ada 3 pendapat. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan dalam masalah ziarah kubur. Ya, masalah ziarah kubur. Di sini kita bahas dulu apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya ini. Nanti kita coba lihat apa yang dinukilkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab Ahkamun Nisa, ya, dalil-dalil kedua belah pihak dan ringkasan dari pendapat ulama tentang pembahasan ini, ya. Baik, berkata Syaikhul Islam Taimiyah di sini dan dalilnya di sini la'anallah bahwa Rasulullah SAW dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda la'ana zawaratil kubur. Nabi SAW melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Nah, sebagian ulama memahami hadis zawaratil kubur itu adalah jika terlalu sering. Nah, tapi kalau sesekali, ini bagi jawaban ulama terhadap hadis ini yang membolehkan, ya, yang dan yang di hadis ini juga dia dapat dalil tentang makruhnya. Nah, yang menyebutkan larangan ini adalah bagi wanita yang terlalu sering, tapi kalau tidak sering tidak. Nah, ini di antara penjelasan ulama Syafi'iyah dan beberapa ulama lain juga riwayat dari Muhammad. Ya. Tapi lihat di sini beliau menukilkan perkataan Syaikhul Islam Taimiyah. Sudah diketahui kata Syaikhul Islam Taimiyah bahwa wanita itu jika dibolehkan idza fataha hadzal bab, jika dibiarkan dibuka pintu ini bagi para wanita, ya, akhrajaha ilal jaza' wan nadam, akan membuat wanita tadi nanti jaza' itu adalah sangat bersedih, berkeluh kesah, meratap, wan nadab, wan niyaha. Ya, meratap dan nadab itu adalah mengiba-ngiba, niyaha juga meratap, ya. Nadab, niyaha itu dalam bahasa Indonesia hampir sama artinya. Jaza' itu adalah akan keluh kesah, ya, meratap, berteriak dan sebagainya. 5 pihak minadhaf, karena wanita itu lemah, ya. Wa kasratil jaza, dan mudah menangis, ya, berteriak. Wa qillatis sabar, kurang kesabaran. Wa aidan fa inna dzalika sababun li ta'adzil mait, dan juga hal itu akan menyebabkan mayat bisa disiksa karena nangis ratapan dengan keluarganya yang meratap tersebut. Baik. Dan juga alasannya adalah terfitnahnya laki-laki dengan suaranya dan juga tampilan wanita tadi, ya. Kama jaa fi hadisin akhar, sebagaimana terdapat dalam hadis yang lain, fa inna kunna tuhtinul hayyi wa tu'zil mait. Sungguhnya kalian bisa menjadi fitnah bagi orang yang hidup dan menyakiti orang yang telah mati. Wa idza kanat ziyaratul nisa lil kubur, jika tujuan ziarah kubur itu bagi wanita adalah jika ziarah kubur bagi wanita itu akan menimbulkan madzannata wa sawalil umur muharrama, akan menimbulkan hal-hal yang diharamkan di atas disebutkan itu, ya, dan timbulnya perkara yang diharamkan yang terjadi pada wanita dan laki-laki, dan hikmah di sini tidaklah madbuta. Hikmahnya dari ziarah kubur wanita tadi tidak bisa diukur. Nah, fa innahu la yumkin ayyuhaddal miqdar, karena tidak mungkin ditentukan ukuran, ya, hal yang tidak menimbulkan kejadian gejala-gejala di atas, yang meratap, menangis, berteriak, dan tidak punya perbedaan antara satu macam dan macam yang lainnya. Di antara usul syariah, di antara kaidah teori dalam agama ini, anal hikmah idza kanat khafiyatan aw ghaira muntashiratin walikal hukum bimadzannatiha. Apabila hikmah itu tidak jelas, tersembunyi, tidak tersebar, maka digantungkannya hukum dengan madzannatiha. Itu tempat
yang menimbulkan pegangannya. Ya, diuliqal hukum, maka dikaitkanlah hukum dengan hikmah tersebut. Nah, fa yuhramu hadzal bab, maka diharamkan pada permasalahan ini wanita ziarah kubur. Ini alasan orang yang mengharamkan ya, saddan lidzari'ah, untuk mengantisipasi kejadian-kejadian sebagai tindakan preventif. Nah, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Sebagaimana kata beliau, diharamkannya melihat kepada perhiasan yang batin, zinatul batinah, perhiasan yang bagian dalam, karena hal itu akan menimbulkan fitnah, dan diharamkannya khulwah, berduaan dengan wanita-wanita yang bukan mahram, ajnabiyah, dan lain demikian daripada melihat. Walaysa bidzalika ziyaratuha lil qubur, dan juga tujuan ziarah kubur itu tidak terdapat tujuan yang maslahah yang lebih besar bagi mereka, bagi para wanita itu, jika dibanding dengan hal-hal negatif yang akan timbul jika mereka melaksanakan ziarah kubur. Fa innahu laysa fi dzalika illa du'aha, maka tujuannya adalah untuk mendoakan si mayat, intinya untuk ziarah kubur itu. Dan hal itu memungkinkan dilaksanakan di rumah. Alasan Syekh Islam Taimiyah mengharamkan tersebut, dan juga sebagian besar ulama Al-Hanabilah. Baik, namun kita jelaskan terdapat perbedaan ulama di sini. Ya, di antara di sini kita akan lihatkan berapa perbedaan di sini dibahas oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab Ahkamun Nisa. Pertama, beliau membahas tentang karahiyatu ittiba' nisa' lil janaiz. Makruhnya wanita ikut mengantarkan jenazah ke kuburan. Berdasarkan hadis Ummu Atiyah tadi. Nah, berdasarkan hadis Ummu Atiyah tadi. Baik. Kemudian ada hadis lain yang di sanadnya ikhtilaf ulama, dan yang rajihnya kata beliau adalah dhaif, yaitu bahwa Rasulullah SAW dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW dalam sebuah mengantar jenazah lalu melihat Umar, ya, Umar melihat ada wanita yang ikut mengantar. Lalu Rasulullah SAW mencegah Umar, da'ha, biarkan wanita itu, wahai Umar, fa'inal aina dami'atun, mata bisa menangis, meneteskan air mata, dan jiwa sedang mendapat musibah, dan wal ahdal hadis, maksudnya baru saja, ya, kejadian ini masih baru. Tapi isnad hadis ini yang rajih adalah dhaif, kata beliau. Nah, kemudian ya, dari hadis Ummu Atiyah ini yang dalilnya, dalil al-murad bi hadis Rasulullah SAW, bahwa hadis menyebutkan bagi orang yang ikut mengantarkan jenazah sampai dia disolatkan, maka dia dapat ikut menyolatkan, wanita boleh menyolatkan tentunya, mendapat pahala 1 qirat, dan barang siapa mengantarkan sampai ke kuburan dapat 2 qirat. Humur rijal duna nisa. Ini khusus bagi laki-laki, tidak bagi wanita. Sebagaimana dijelaskan hal demikian oleh Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dan lain daripada ahlul ilmi. Jadi ini bukan pendapat ulama Hanabilah saja, tapi juga pendapat dari kalangan ulama Syafi'iyah seperti Ibnu Hajar, ya. Wa qad istadalla bi hadzal aidan min man'i nisa min zatul qubur wa syarti tafsil. Nah, di sebagian ada yang berhujah dengan pemahaman hadis ini tentang haramnya ziarah kubur bagi wanita. Baik. Kemudian dalam masalah ziarah kubur, beliau menyebutkan beberapa hadis, baik hadis yang membolehkan dan hadis yang melarang. Nah, hadis yang melarang, jadi beliau membahas dulu hadis melarang tentang wanita ziarah kubur, yaitu hadis pamannya tadi yang disebutkan, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratul kubur, bahwa dari Abu Hurairah Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Hadis ini hasan berdasarkan jalan-jalan yang lain. Kemudian juga hadis Ibnu Abbas, ya, sanadnya dhaif, la'ana Rasulullah za'iratil kubur wal muttakhidin 'alaihi al-masjid was-suruj, ya. Rasulullah melaknat wanita-wanita ziarah kubur dan yang mengambil dan menjadikan kubur sebagai tempat sholat, beribadah, masjid, dan memberi lampu. Nah, hadis bahkan Imam Ahmad, Baihaqi. Kemudian hadis ini ada yang sanadnya dihukum dhaif oleh para ulama hadis. Kemudian juga hadis dari Hasan, Abdurrahman bin Hasan dari bapaknya, la Rasulullah SAW zawaratul kubur. Ini hadis yang sebelum menjadi syahid bagi hadis ini, bahwa Rasulullah SAW melaknat para wanita ziarah kubur. Nah,
Dalil yang kedua adalah yaitu hadis juga dhaif sebetulnya ketika Rasulullah SAW berbicara kepada Fatimah, "Ma akhrajatki ya Fatimah min baitiki." Wahai Fatimah, apa membuat kamu keluar dari rumahmu? Faqalat ataitu Rasulullah SAW ya al hadzal bait wa rahimtu ilaihim maitahum aw azaituhum bihi. Faqala sallallahu fala'allaki balagti ma'ahum al-kida. Qala ma'adallah wa qad sami'tuka tadhkur fi ma tadhkur. Qala law balagtu ma'ahum al-kida. Fadzakara tashdidan fi dzalika fasa'alat Rabi'atu an kida faqala kubur fi ma ahsib. Ya, apa yang membuat kamu keluar wahai Fatimah dari rumahmu? Maka Fatimah menjawab, aku datang wahai Rasulullah ke rumah ini ingin menghibur orang yang mendapat musibah ini. Kemudian engkau juga ikut ke kuburan mungkin, kata Rasulullah SAW maksud di hadis ini. Maka dia menyebutkan Fatimah tidak, aku telah mendengar bahwa engkau melarang hal itu. Tapi hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Atau isnadnya dhaif. Hadis yang membolehkan adalah yaitu hadis yang ketika Rasulullah SAW melewati wanita yang berada di kuburan, ya, dia menangis di kuburan, maka Rasul berkata kepada ittaqillah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Hei wanita, bertakwalah kepada Allah, wasbiri, adalah engkau sabar. Nah, ini hadis ini dijadikan dalil tentang boleh wanita pergi ke kuburan menziarahi kubur. Dan juga hadis Abu Hurairah yang menjelaskan ya hadis yang umum, yaitu Rasulullah SAW menyebutkan fazurul kubur fa innaha tudzakkirul mauta. Ziarahlah kubur, sungguhnya hal itu dapat mengingatkan pada kematian. Tapi hadis ini kan umum untuk laki dan perempuan, ini dibentuk dalilnya di sini. Kemudian dalil yang lain adalah ya ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ini kisahnya panjang. Pada malam hari Rasulullah SAW keluar setelah dia diam ke kuburan Baqi. Kemudian Aisyah juga ikut di belakang Rasulullah SAW. Kemudian ketika Rasulullah SAW balik melihat Aisyah, bayangan Aisyah, dan melihat Aisyah lari lebih dahulu, dan Aisyah juga pura-pura tidur lebih dahulu dari Rasulullah SAW. Lalu ditanya Rasulullah, apa yang kau lakukan hai Aisyah? Lalu Aisyah, kenapa Aisyah tidak menjawab? Lalu, apakah engkau akan berjujur sama saya kata Rasulullah, atau aku akan diberitahu oleh Allah SWT? Akhirnya Aisyah menyebutkan, aku melihat engkau keluar, aku ikuti. Kemudian ketika di akhir hadis, ya, nah Aisyah bertanya, ya, Rasulullah menyebutkan kenapa Aisyah mengikuti Rasulullah, karena dia mencemarkan Rasulullah SAW, itu antaranya. Ya, maka Rasulullah menjelaskan kepada Aisyah, inna rabbaki ya'muruki anta inna rabbaki ya'muruki anta'ti ya ahlal baqi fatastaghfir lahum. Rabb engkau menyuruh engkau untuk mendatangi ahlul baqi untuk ampun untuk mereka. Qultu, aku bertanya wahai Rasulullah, kaifa aqulu lahum ya Rasulullah? Bagaimana doa ketika ziarah kubur itu? Qala quli assalamu ala diyar minal mu'minin muslimin. Nah, ini doa diajarkan kepada Aisyah. Berarti boleh wanita itu ziarah kubur. Nah, kemudian juga ketika Aisyah pulang satu kali dari kuburan, ya, ditanya oleh Abdullah bin Abi Mulaika. Faqultu laha ya ummul mu'minin, wahai ummul mu'minin, min aina aqbalti? Dari mana engkau datang? Qala min qabri akhi Abdurrahman bin Abi Bakar. Aku datang dari kuburan saudaraku Abu Bakar bin Abdurrahman. Faqultu laha alaysa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ziyarat kubur? Bukankah Rasulullah telah melarang ziarah kubur? Qala na'am, iya. Kana na summa amara bi ziyarati. Ya, sebelumnya melarang kemudian dibolehkan menziarahinya. Itu kata Aisyah. Itu yang dimaksud sini adalah hadis Rasulullah SAW menyebutkan kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirkumul akhirah atau tudzakirkumul mauta. Aku melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang boleh ziarahi Rasulullah SAW karena dia dapat mengingatkan kalian tentang kematian atau hari akhirat. Baik. Lalu bagaimana tentang menjamak antara hadis-hadis ini yang ada yang merujukkan hadis yang melarang, maka mereka mengharamkan. Ada yang merujukkan hadis yang membolehkan, mereka membolehkan ziarah kubur. Apa tujuan kita menjelaskan masalah ini? Agar kita berdewasa dalam memandang perselisihan ulama ini. Karena ada dalil yang hampir sama kuat. Bahkan dalil yang membolehkan itu lebih kuat sebenarnya dari dalil yang melarang. Itu diantaranya ulama merujukkan, yang menambah alasan merujukkan bolehnya wanita ziarah kubur. Tapi bukan berarti boleh di sini dengan sifat yang terus-menerus atau sering. Karena ada hadis tadi untuk mengamalkan hadis yang Rasul melarang ziarah kubur itu adalah
zawaratul kubur, ada wanita-wanita terlalu sering datang ke kuburan, itu yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Nah ini ketika kita mendengar ada pendapat-pendapat ini, tujuan kita, jadi cara membaca pendapat-pendapat ulama berbeda itu, ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita melihat dalil yang lebih kuat. Bukan berarti kita lebih pintar pada ulama. Ulama itu mengemukakan pendapat masing-masing, melihat dalil masing-masing. Ini kita kaji dalil-dalil mereka, mana yang lebih kuat argumentasi mereka. Yang kedua adalah yang kita ambil faedah di sini adalah ketika ada terjadi perbedaan dalam pendapat para ustadz yang ada dalam kenyataan, itu kita tidak boleh tasyadud, keras terhadap orang beda pendapat. Karena dalil dalam masalah ini jelas dalil punya dalil dalam masing-masing pendapat. Jadi ada namanya sih bertoleransi. Nah ini pendapat yang seperti ini adalah kita bertoleransi, saling menjaga ukhuwah, walaupun masing-masing memiliki perbedaan pendapat. Nah ini itulah tujuan kita mengupas masalah ini agar tidak terjadi kisruh ketika ada pendapat yang membolehkan, ada pendapat yang melarang. Kita tahu dalil-dalilnya dan kita juga saling menghargai pendapat masing-masing, walaupun kita lebih merujukkan pendapat yang lebih kuat menurut pandangan kita dari sisi argumentasi masing-masing pendapat tersebut. Nah, ini yang perlu diketahui oleh setiap penuntut ilmu, hal seperti ini. Imam Tirmizi menjelaskan setelah menyebutkan tentang boleh ziarah kubur bagi wanita, ya, maka Imam Tirmizi berkata, wa qad ra'a ba'du ahli ilmi anna hadha kana qabla an yurakhisa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ziyaratil kubur. Yaitu maka pendapat sebagian ulama bahwa ini dibolehkan adalah kebolehan dibolehkan Rasulullah kemudahan, keringan diberikan oleh Rasulullah SAW, oleh Nabi SAW untuk ziarah kubur. Falamma rakhasa dakhala fi rukhsatihi ar-rijal wan nisa. Tak kala dibolehkan, ya, maka masuk dalam penjelasan membolehkan itu laki dan perempuan. Wa qala ba'dhum, nah sebagian mereka ulama tadi kata Imam Tirmizi, kariha ziyaratul kubur, ya, kariha ziyaratul kubur lin nisa. Memakruhkan ziarah kubur bagi nisa liqallati sabrihinna, karena kurangnya kesabaran mereka. Wa kasrati jaza'ihinna, dan banyaknya mereka yang mengeluh dan bersedih. Nah, lalu menukil dari dalil dari pendapat-pendapat tersebut dan belum menyimpulkan pendapat di akhir hasil qaul fi hadzal bab, ya, ringkasan pendapat dalam masalah ini adalah yang pertama, hadis-hadis, ya, pendapat yang melihat dalil-dalil yang membolehkan dan melarang. Yang pertama adalah hadis yang membolehkan lebih sahih dibanding hadis-hadis yang melarang. Ya, dari segi kekuatan kesahihannya, ya, dan tidak ada hadis yang sahih kata beliau di sini kecuali hadis la'anallahu zawaratul kubur, ya, Allah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Yang kedua adalah penjelasan bahwa lafaz zawaratul kubur itu adalah maksudnya terlalu sering, maka tidak termasuk dalamnya yaitu ziarah kubur sekali atau dua kali saja atau jarang lah. Yang ketiga hadis la'anallahu zawaratul kubur ini adalah dipandang oleh sebagian pendapat ulama bahwa Allah melaknat wanita ziarah kubur adalah yaitu mansur dengan hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Nah, mansur dengan hadis larangan Rasulullah SAW yang menyebutkan aku melarang kalian ziarah kubur, ala fazuruha fa innaha tuzakkikumul akhirah. Sekarang boleh ziarah kubur, sungguhnya hal itu dapat mengingatkan pada hari akhirat. Dan hadis ini umum, masuk ke dalam kalimat itu adalah wanita. Karena wanita butuh untuk mengingat hari akhirat sebagaimana laki-laki. Yang keempat adalah hadis yang dipahami oleh Aisyah anha, dan beliau adalah seorang istri wanita yang yang tinggi ilmu beliau, ya, yang lebih paham tentang perintah dan kondisi Rasulullah SAW. Dan bertanya, mata qulu idza atat maqbarah, dan bertanya kepada Rasulullah apa yang ia ucapkan ketika ziarah kubur, dan waqan wazarati dan juga dia sendiri mencari kubur saudaranya setelah meninggal. Ini adalah dalil-dalil yang membolehkan tentang wanita ziarah kubur, tapi dengan syarat tidak terlalu sering. Nah, ini pendapat yang bolehkan. Tapi ada pendapat yang melarang tadi, berdasarkan hadis yang melarang tadi. Baik, itu yang dapat kita bahas tentang hukum ziarah kubur bagi wanita, ya. Namun setelah itu beliau Syekh Mustafa Al-Adawi memberikan suatu peringatan apabila wanita ziarah kubur, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak layak, maka seperti menatap, menangis, ya, melakukan hal-hal bid'ah yang diharamkan, maka ini haram baginya karena menimbulkan mafsadah, menimbulkan kerusakan. Ya, apabila wanita
ya pergi ke kuburan tujuannya untuk mencari tafsir, mencari solusi dari masalah yang dia hidupnya, meminta doa kepada orang kuburan, ya ini adalah dilarang, haram karena ini adalah syirik. Kemudian wanita tidak boleh ziarah kubur dalam keadaan berpakaian yang menarik, mutabarijat, terbuka auratnya. Kemudian juga tidak bolehkan, kata beliau, adanya hari-hari khusus wanita mendatangi kubur, ya seperti Lebaran atau hari-hari tertentu, kata beliau. Ini diantara catatan yang diberikan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Baik, kita lanjutkan. Pembahasan yang keenam adalah tahrimun niyah, haramnya meratap. Jika wanita mendapat musibah, kehilangan anak, suami, orang tua, ya. Jadi an-niyah ini adalah raf'u shaut bin nadab, meninggikan suara dengan meratap, ya, berteriak. Kemudian juga syakul saub, merobek bajunya, ya, merobek baju, ada suara, ada gerakan yang merobek baju, walatumul akhaddi, atau memukul-mukul mukanya, ya, atau menarik-narik rambutnya, wa natfut sya'ri wa tasjudul wujuh wa khasmiha, atau mencoret-coret mukanya, mungkin atau semacam, tidak boleh. Jaz'an al-mait, yaitu atas kesedihan yang berlebihan di atas mayat. Atau wadu'a bil wail, ya, teriak-teriak pada sungguh hidupku sudah tidak ada artinya lagi, macam-macam, ya, meratap-ratap dan lain demikian yang menunjukkan tentang, ya, kesedihan, ya, jaza, yaitu kemarahan, ya, terhadap takdir dan ketentuan yang diberikan Allah. Ini adalah seakan-akan dia menolak takdir dan ketentuan Allah SWT dan menunjukkan hal yang tidak adanya kesabaran. Dan ini adalah merupakan dosa besar dan diharamkan bagi wanita. Cuma terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah SAW, wanita, orang yang menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya, dan meratap dengan ratap orang jahiliyah. Dan juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga bahwa Rasulullah SAW bersabda, bari'un, ya, wa annahu bari'un minas saliqah wal haliqah wasyaqa. Rasulullah SAW berlepas dari wanita yang berteriak-teriak, meratap-ratap ketika mendapatkan musibah, atau wanita yang mencukur rambutnya atau mencabut-cabut rambutnya ketika mendapat musibah, menarik-narik rambutnya, atau yang merobek-robek bajunya ketika pakaiannya ketika mendapat musibah. Ya. Dan juga dalam hadis yang lain diriwayatkan Muslim bahwa Nabi SAW melaknat an-na'iha, wanita yang meratap, ya, wal mustamiyah, yang mendengarkannya, ikut mendengarkannya, ya. Arti tujuannya untuk mendengarkan orang yang meratap tersebut dan kagum dengan ratapan tersebut. Ini termasuk yang dilaknat oleh Nabi SAW. Lalu di sini, wahai wanita muslimah, ya, hendaklah engkau bersabar dan menjauhkan amal-amalan haram ketika mendapat musibah. Ya, hendaklah engkau bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala hatta takuna musibatu, sampai musibah yang menimpamu, ya, takfiran li sayiatiki, yaitu pengampun terhadap dosamu, dan waziyadatan fi hasanatiki, dan juga tambahan untuk amal kebaikanmu. Berdasarkan di mana Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang pun yang luput dari ujian di dunia ini. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Kata Allah, sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, rasa kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan beri kabar gembira orang-orang yang sabar, kata Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini tidak adalah seperti jalan. Kadang mendaki, kadang menurun, kadang berbelok ke kiri, kadang berbelok ke kanan, kadang miring. Ya, tidak ada jalan itu yang sifatnya mendaki terus, dan juga tidak ada hidup ini sifatnya susah terus, tidak ada. Dan juga tidak ada jalan itu menurun terus, ya. Pasti akan ada mendatarnya, dan tidak ada hidupnya selalu senang bahagia, tidak akan ada. Namanya di dunia itu susah dan senang saling berganti. Kenapa harus ada susah? Karena dengan susah itu banyak hikmahnya, membuat kita bersyukur nikmat yang kita dapat, membuat kita empati kepada orang mengalami kesusahan, ya, membuat kita terlepas dari dosa kita karena kita bersabar dan musibah itu. Banyak sekali faedah-faedah dari balik ujian-ujian itu. Ya, sebagaimana kita diuji dengan nikmat, juga diuji dengan musibah.
Maka oleh sebab itu wanita-wanita yang memiliki ilmu, akidah, pemahaman yang baik dalam agama, dia mendapatkan bonus yang berlipat-lipat ketika saat mendapat musibah. Tapi wanita-wanita yang tidak memiliki kesabaran ilmu agama untuk membentengi diri, menahankan jiwa, mengendalikan jiwanya ketika dapat musibah, rugi dua kali. Musibah juga akan tetap berlangsung, tetap akan meninggal, tidak akan hidup lagi. Dan rugi dua adalah, kerugian lagi adalah dosa dapat, pahala tidak dapat. Ya, jadi biar para wanita itu kuat menghadapi musibah. Ingat, setiap musibah itu bukan hanya kita yang mengalami. Banyak orang mengalami hal yang sama. Tapi apakah kita akan sama dengan orang sama-sama tidak dapat pahala? Maka kita harus naik derajat kita ketika mendapat musibah dengan bersabar dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sini wabasyir sabirin, beri kabar gembira orang yang sabar. Karena kesabaran itu pahalanya luar biasa. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu akan mendapatkan pahala yang tidak bisa dihitung, tidak dihinggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabat musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapakah mereka yang sabar itu? Mereka ketika mendapat musibah, ya mereka mengungkapkan, sungguh kami ini milik Allah dan sungguh kami akan kembali kepadanya. Semua kita ini akan kembali kepada Allah dan kita ini milik Allah. Ya, dan kalau kita milik Allah, maka Allah akan mengambil miliknya kapan Ia kehendaki. Ya, Allah akan berbuat sekehendaknya dengan hak milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang mengatur hidup kita. Kita berada di bawah ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang bersabar ulaika alaihim salatu min rabbihim. Orang-orang yang bersabar itu mereka akan mendapat karunia dari Rabb mereka, wa rahmah dan rahmat. Coba karunia, rahmat, ulaika muhtadun dan petunjuk. Itu keuntungan bagi orang yang bersabar tadi. Orang bersabar itu akan mendapat salatu min rabbihim, itu yang pertama. Karunia dari Tuhan mereka, wa rahmah dan rahmat, ya, wa ulaika muhtadun dan juga petunjuk. Itulah mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Baik. Bolehkah menangis? Sekedar menangis boleh. Meneteskan air mata tidak boleh mengeluarkan suara yang meratap-ratap, tidak boleh. Boleh menangis, ya. Yang penting tidak meratap, berteriak atau melakukan perbuatan yang diharamkan, memukul-mukul badan, merobek-robek baju, menarik-narik rambut, ya. Wala taskhatu min qada'illah wa qadar, dan tidak boleh ya menyesali, mengutuki atau menyalahkan takdir, tidak boleh. Ini yang perlu dipahami oleh para wanita. Emosional kadang-kadang mereka tidak stabil. Oleh sebab itu sangat penting untuk membina diri, mempelajari agama yang mulia ini. Li'anal buka fi rahmatul lil mayit. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal anak beliau Ibrahim juga menangis. Ketika ditanya oleh Abdurrahman, "Oh, kenapa ya Rasulullah yang menangis?" Innal 'aina la tadma wal qalbu la yahzan. Wala naqulu wa inna la mahzun bi fararika ya Ibrahim wala naqulu illa ma radiya rabbul. Jadi kata Rasulullah SAW, mata meneteskan menetes air matanya, kemudian hati sedih, ya. Kami memang bersedih atas kepergian kamu hai Ibrahim, tapi kami tidak akan mengatakan sesuatu yang kecuali yang diridai Allah, dan kami tidak ungkapkan kalimat kecuali yang diridai oleh Rabb kami. Baik. Dan adanya rasa menangis, ya, itu adalah menunjukkan lembutnya hati seorang tersebut. Wa aidan huwa mimma la yastati raddu, dan itu adalah suatu nilai yang tidak mungkin kita tolak untuk melawannya, ya. Bahkan mubahan, boleh saja menangis, sekadar menangis saja, qad yakunu mubahan, dan itu boleh dibolehkan, wallahu musta'an. Itulah penjelasan tentang berapa hukum khusus tentang ketika wanita menghadapi musibah, dan juga bagaimana pendengaran mayat wanita, dan bagaimana pula hukum-hukum wanita dalam menjalankan mayatnya, ya, wanita lain. Insyaallah pada bab yang ke-7 ini, ya, akan dibahas insyaallah hukum khusus berkenaan dengan perkara puasa, hukum khusus berkenaan wanita dalam perkara puasa. Baik, sedikit anak ingin sampaikan suatu peristiwa yang menakjubkan dari sahabiat, seorang istri dari Abu Talha. Kisah yang sangat masyhur, yaitu kisah Ummu Sulaim, istri dari Abu Talha ini. Jadi pada suatu kali, ini ada dari Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW, mengisahkan mata ibnu li Abi Talha, anaknya meninggal, ya, dari istrinya Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim beritahu kepada keluarganya, jangan beritahu Abu Talha dulu, itu Abu Talha bi ibnihi, jangan kabarkan kepada Talha bahwa anaknya meninggal. Hatta akuna ana uhaditsu, aku yang akan beritahu. Apa yang dilakukan oleh kisah ini sangat masyhur, kisah yang indah sekali, bagaimana seorang istri yang sangat bijak, istri yang begitu pintar dalam memanage kesedihan,
ya dalam dirinya, wanita yang sangat kuat. Ketika Abu Thalha pulang, disiapkanlah makan malam, makan. Setelah itu Ummu Thalha berhias, ya, untuk melayani suaminya, sehingga Abu Thalha ini melakukan hubungan suami istri. Setelah melakukan suami istri, baru dia katakan, selesai itu, bagaimana pendapatmu kalau seorang pemilik meminjamkan sesuatu pada kita, lalu dia sekarang meminta hal itu, apakah kita akan berikan? Kata Abu Thalha, iya. Kemudian baru beritahu bahwa sungguhnya anakmu yang sakit itu telah meninggal. Subhanallah. Sehingga ketika hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, didoakan oleh Rasulullah SAW anaknya, ya, yang ketika dia berhubungan itu memang langsung hamil, dan didoakan oleh Rasulullah SAW, ya, tentang dia, semoga Allah memberkati malam kalian, kata Rasulullah SAW. Nah, bagaimana seorang istri juga harus bisa, ya, yang berilmu, ya, bagaimana dia bisa menenangkan suaminya, menghibur suaminya, ya, ketika akan menghadapi sebuah musibah. Ya. Sehingga kisah ini sangat masyhur bagaimana Ummu Sulaim ini kepintarannya. Artinya di sini ada cara yang terbaik bagi seorang istri juga untuk bagaimana melawan kesedihannya, ya. Mana tahu anak yang jadi itu lebih baik dari yang hilang. Maka oleh sebab itu selalu optimis, memandang sesuatu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan boleh jadi kalian suka sesuatu tapi akibatnya bagi kalian, dan boleh jadi kalian tidak suka sesuatu tapi akibatnya baik bagi kalian. Demikian, semoga pelajaran singkat ini dapat kita ambil faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan berikutnya dipersilakan untuk atau kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Baik, ini sudah ada berapa pertanyaan yang masuk, ya? Banyak. Ustadz, izin bertanya, kalau misalnya belum ganti puasa qadha, apa boleh puasa Arafah? Boleh, ya, boleh puasa Arafah. Baik, pertanyaan melalui admin ini sudah berapa pertanyaan ini? Ada 19, ya. Udah sebagian kita akan jawab sesuai dengan waktu, alokasi waktu. Bismillah Ustadz, akhir-akhir ini saya mengalami kecemasan ketika ingin tidur. Cemas karena takut mati. Kira-kira apa yang harus saya lakukan agar rasa cemas ini hilang? Baca ayat kursi sebelum tidur. Karena Rasulullah SAW menyebutkan orang yang meninggal, orang yang baca ayat kursi sebelum dia tidur, atau orang yang meninggal disebutkan orang yang baca surat ayat kursi di pagi hari atau sore hari, maka di sore hari dia sebelum wafat, kalau seandainya wafat dia di hari itu, maka tiada menghalangi dia, kata Rasulullah SAW, untuk surga kecuali hanya sekedar kematian. Itu keagungan. Nggak perlu takut. Mati itu pasti akan datang, sehat atau sakit. Tapi kita yang perlu kita persiapkan adalah supaya kita saat meninggal dalam kondisi yang dimuliakan, dalam kondisi yang husnul khatimah. Maka baca ayat kursi ketika mau tidur, berwudu kita. Jika kita memang mati dalam tidur ini, kita mati dalam keadaan kondisi yang mulia. Berwudu sebelum tidur, baca ayat kursi, baca akhir dari surah Al-Baqarah, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul binnas, kemudian sampai tertidur bertasbih sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah kepada putrinya Fatimah. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, ini dibaca saat tidur, dan itu apabila dilakukan akan menghilangkan kecapean. Banyak istri mengeluh, ya, siang capek bekerja, melayani anak, membersihkan rumah, menyiapkan sajian suami, segala macamnya, mengeluh. Dan ini pernah dikeluhkan oleh putri Rasulullah SAW Fatimah radhiyallahu anha kepada beliau, dan beliau ingin memintakan pembantu, namun Rasulullah memberikan hal yang terbaik untuk putrinya. Itu putrinya Rasulullah SAW mengajarkan untuk dibaca zikir tersebut, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, saat mau tidur. Dan ini luar biasa. Itu obat, ya, menghilangkan kecapean, ya, dari keletihan siang hari tadi. Jadi kalau ada ingat kematian suatu hal yang positif, tetapi bukan berarti kita bila ketakutan diiringi dengan amal soleh itu bagus. Kalau hanya sekedar takut tanpa amal soleh, ini yang tidak baik. Sama pula orang berharap, saya berharap akan jadi orang yang masuk surga di sisi Allah, diampuni dosa oleh Allah, tapi tidak beramal soleh, tapi tidak istighfar, ini juga tidak baik. Jadi rasa takut diiringi dengan amal soleh itu baik, rasa harap diiringi dengan amal soleh itu juga baik. Yang masalah adalah orang rasa takut, sudah jelas mau kematian itu ditakuti, tapi tidak beramal
soleh. Wallahu a'lam bishawab. Ada ulama yang berpendapat bahwa dagu wanita bukan aurat saat salat. Ana takut salat ana tidak sah jika imamnya tidak menutupnya padahal sudah dikasih tahu. Oh, maksudnya jika umpamanya ini bahwa dagu wanita bukan aurat saat salat. Ana takut salat ana tidak sah jika imam tidak menutupnya. Kurang tahu nih, kok imamnya menutupnya padahal sudah dikasih tahu. Maksudnya mungkin hijab batas antara laki perempuan ya. Taib, wallahu alam, yang selama ini yang kita ketahui yang lebih kuat pendapat ulama ya dagu di sini adalah bagian daripada yang di bawah bibirnya ini adalah bagian dari aurat yang harus ditutup gitu ya. Taib, Ustaz, apakah boleh menghadiri pemakaman teman yang beragama Nasrani? Taib. Dalam hal ini ada khilaf para ulama di antara berhujjah dengan perbuatan Ali bin Abi Thalib yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menguburkan orang tuanya. Jadi kalau sekedar menghadiri tidak mendoakan karena diharamkan mendoakan orang yang tidak beriman itu. Jadi kalau sudah menghadiri berhujjah dengan hadis Ali bin Abi Thalib atau perintah Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib itu boleh saja sekedar menghadiri. Baik, Ustaz, bagaimana cara menjawab orang awam yang bertanya apakah kita semua merasakan sakitnya sakaratul maut? Anak khawatir beliau ketakutan dan putus asa. Iya, semua orang merasakan sakaratul maut. Tapi sakitnya sakaratul maut itu tidak sama, tergantung dengan amal orang masing-masing. Maka kita kasih tahu, biar sakaratul maut itu adalah hal yang sangat mudah dihadapi, maka persiapkan dengan amal soleh agar dia tidak putus asa. Yang kelima, soal kelima, apakah orang yang melakukan dosa yang sama berulang kali dosa, bertobat lalu melakukan dosa yang sama, apakah dosanya akan tetap tertampuni? Iya. Diampuni Allah SWT jika setiap tobat dia benar-benar bertobat yang benar nasuha. Ya, dia selalu bertobat. Karena dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW, seorang kalian akan selalu bertobat, lalu setan mengatakan, kamu ini bagaimana Allah akan mengampuni dosa kamu telah berulang. Dan jangan diikuti perkataan setan itu dan tetap bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu juga dengan tobat yang diiringi dengan usaha-usaha yang nyata juga. Jika suatu perbuatan itu sering ada sebab-sebab yang memancing terjadi kemaksiatan tersebut, maka kita wajib menghindari segala hal-hal yang biasanya menimbulkan kemaksiatan tersebut, ya. Yang keenam, ya, Ustaz, apakah yang bisa diberikan saat takziah? Mau mengantarkan makanan, tapi sekarang ini keluarga yang ditinggal pun sudah membuat makanan. Ya, untuk orang yang dapat musibah, boleh memberi apa saja. Makanan yang memang tidak basi, cepat basi, atau minuman yang mengantar air mineral, segala macam boleh. Atau juga memberikan dukungan dana jika dia punya anak yatim atau kesusahan, bisa kita beri dukungan dana juga. Baik. Bagaimana dengan proses pembahasan pengeluaran kotoran yang ada dalam perut dengan menuntut perut jenazah, serta apakah kuku pusarnya pun harus dibersihkan? Nah, ini sebetulnya tata pelaksanaan mayat, ya. Jadi memang para ulama menyebutkan jika kukunya panjang itu dipotong, jika kumisnya panjang kalau laki-laki itu dipotong juga. Namun ada ulama menjelaskan hal-hal seperti apakah bulu keteknya harus dicabut juga kalau panjang. Ini ada perselisihan di antara ulama di sini, ya. Ada yang mengatakan tidak perlu, ya, termasuk bulu kemaluannya jika panjang tidak perlu, ya. Ada yang mengatakan dilakukan, dipotong memakai gunting, ya. Termasuk tentu yang tidak sensitif, ya. Di antaranya yang dianjurkan kukunya, kumisnya atau bulu keteknya dipotong. Itu di antara ulama ada yang jelas hal ini. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan tidak perlu untuk dilakukan kecuali memang terlalu berlebihan, kukunya sudah sekian panjang berlebihan, tidak normal lah. Artinya tidak kelihatan memang dibiarkan panjang kukunya oleh dia atau kumisnya berlebihan atau bulu keteknya berlebihan panjangnya, ya, yang tidak pernah dicukur Nah, ini dibersihkan. Ya. Ada yang mengatakan kalau tidak berlebihan seperti itu, cuma mungkin keterlambatan saja, ada mengatakan tidak perlu, ya. Tapi kalau terlalu menjawab itu dilakukan. Itu di antara pendapat ulama menjelaskan masalah ini. Wallahu a'lam bishawab.
Mengeluarkan kotoran yang proses memandikan, sebagaimana di awal yang memandikan itu ada tata cara pelaksanaannya ya. Di antaranya seperti nasihat para ulama, Imam Syafi'i menyebutkan didudukkan, miringkan duduk, ditekan perutnya biar keluar kotornya. Kemudian dibersihkan dengan tangan dibalut dengan perban atau dengan kain ya. Baik, bagaimana tata cara dalam mengikat tali atau beberapa tali ikat saat pengkapanan mayat wanita? Sama seperti biasa, ya, diikat dengan sebisanya saja, mengikat tali biasa, tidak ada bentuk khusus, ya, tidak ada ikatan khusus untuk itu. Walaupun sebagian yang berpendapat ketika di dalam kubur nanti dibuka lagi agar mudah membuka tali buhul itu disebut buhul simpul istilahnya. Nah, walaupun di dalam membuka buhul itu ada juga pendapat ulama yang tidak perlu membuka buhul itu tersebut. Ada yang juga menganjurkan, tapi tidak ada dalil di situ yang mengharuskan dibuka atau tidak dibuka. Baik. Bismillah, assalamualaikum. Ustaz, bagaimana hukum mencium jenazah? Ini adalah seperti yang dilakukan Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hal itu tidak masalah. Bagaimana jika suatu ma'had dekat dengan kuburan, kemudian santriwati sering pergi ke kuburan tersebut dengan tujuan refreshing? Apakah hal ini dibolehkan? Tidak boleh. Ya, tidak boleh refreshing di kuburan. 11. Bila Ustaz, bolehkah mengunting rambut mayat wanita apabila terlalu panjang? Ya, hal ini tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan, biarkan saja rambut terlalu panjang. Sebagaimana tadi dipintal, dibuat kepangan 3, dibiarkan sampai panjang ke bawah. Ya. Kemudian, apakah menangis berhari-hari karena merasa sedih ditinggal orang disayangi seperti keluarga termasuk meratap? Ya, kalau sedang menangis saja tidak masalah, tapi kalau mengeluarkan kalimat-kalimat tidak boleh. Dan sampai 3 hari ini juga termasuk hal yang berlebihan tentunya. Ya, hal yang perlu diwaspadai. Ya, jangan sampai kepada sisi yang dilakukan oleh orang jahiliyah, ya, kebudayaan mereka sampai 3 bulan tidak mandi dan semacam ini nggak boleh. Tidak boleh berlebihan lah sifatnya. Cuma sesekali teringat meneteskan air mata tidak masalah. Tapi kalau tidak putus-putus selama 3 hari dan ini berlebihan tidak boleh. Bagaimana hukum tahlil dan yasinan untuk orang meninggal, terlebih yang memperingati 3 hari, 7 hari dan 1000 hari? Baik. Hal ini kalau menurut pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um dan beberapa penjelasan para ulama Syafi'iyah tidak boleh dilakukan. Disebut ma'atim. Itu bagian daripada meratap menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umnya. Ya. Nah, ada hal yang perlu dijelaskan di sini. Saudara-saudara kita melakukan kegiatan ini berhujah dengan dibolehkannya saling mendoakan sama muslim. Betul. Tetapi hal itu bagaimana prakteknya di masa Rasulullah SAW dan para sahabat? Bagaimana? Ya. Dan juga di sini pembahasannya sebetulnya antara pelaksanaan mengumpul di rumah mayat dengan urusan menghadiahkan pahala. Menghadiahkan pahala, ini pembahasan beda lagi. Kalau menghadiahkan pahala, menurut Imam Syafi'i, pahala dan amal-amal yang tidak ada dalam hadis, pahalanya sampai kepada mayat, menurut Imam Syafi'i itu tidak sampai. Dan beliau berhujah dengan ayat wa alaisal insani illa masa. Tidak adalah manusia itu dapat memiliki kecuali apa yang telah diamalkan di dunia. Baik. Ini adalah pendapat ulama. Ulama Hanabilah membolehkan melakukan amal-amal soleh lalu pahalanya dihadiahkan untuk orang sudah meninggal. Dan ini diantara pendapat Ibnu Taimiyah. Nah, anehnya mereka mengatakan orang Wahabi anti tahlil. Padahal itu pendapatnya Wahabi yang mereka tuduh sebagai Wahabi itu Ibnu Taimiyah bawahnya. Itu pendapatnya Ibnu Taimiyah sebenarnya. Ya. Tetapi bukan menghadiahkan pahala, bukan tahlil. Kalau tahlil berkumpul di rumah mayat, tidak ada ulama yang membolehkan satu pun. Itu harus dikunci. Tapi menghadiahkan pahala memang berbeda pada ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Yang membolehkan adalah ulama-ulama Hanabilah, bukan ulama Syafi'iyah. Ya, baik. Bagaimana kalau kita memilih pendapat Hanabilah salah? Ustaz, boleh saja ingin menghadiahkan, tapi tidak perlu ditentukan hari ke-7, hari ke-40. Kenapa tidak setiap hari saja? Karena mayat itu tidak ada hinggaannya, butuh kepada doa kita. Tidak hari tertentu dia butuh setiap saat daripada doa kita. Didoakan sebanyak-banyak boleh. Maka kita doakan. Ketika tahiyat kita juga mohonkan ampun, ya, untuk mereka. Ketika doa-doa sehari kita doakan. Tapi saya mau menghadiahkan pahala, tidak masalah.
Anda tidak perlu berkunjung ke rumah mayat, tidak perlu berkumpul-kumpul. Bisa dari rumah Anda baca Quran, hadiahkan pahala untuk si mayat. Ya, kan nggak mesti datang. Mau baca tahlilan 1000 kali habis sholat, hadiahkan mayat, nggak masalah. Tapi di rumah. Kalau masalah memilih pendapat, boleh menghadiahkan. Yang dipersoalan adalah berkumpul di rumah mayat, ini memakan di rumah mayat. Ini adalah haram, memakan hidangan itu. Kemudian di antara Imam Syafi'i menyebutkan akan mempengaruhi rasa sedih para orang-orang mendapat musibah itu. Ini di antara illah, di antara alasan yang diharamkan oleh Imam Syafi'i melakukan perbuatan berkurma mayat itu tersebut, berkunjung lagi ke rumah mayat setelah beberapa hari mayat itu meninggal, umpamanya. Jadi dikuburkan, umpamanya. Nah, ini ilahnya itu akan menimbulkan rasa kesedihan. Dan hari-hari ini sebetulnya masyarakat kadang-kadang merasa terpaksa karena merasa salah, merasa tidak ikut budaya dan dihinakan oleh sebagian yang lainnya. Ini kan melebihi suatu kedudukan yang diwajibkan. Salat tidak kita melihat ada orang yang menyalahkan, yang menyesatkan orang yang tidak salat, tidak dihina, tidak dimaki, tidak diusir. Tapi ada sebagian pendapat tidak bolehnya tahlilan kumpul-kumpul, justru dianggap aliran sesat, Wahabi, harus diusir. Ini dari mana dalilnya? Orang yang tidak menutup aurat saja tidak boleh kita usir. Kenapa orang-orang yang tidak melakukan pendapat-pendapat yang tidak ada dalil ini kok dijadikan sebagai ukuran? Ya, menjadikan suatu vonis terhadap orang lainnya dengan kesesatan. Ini kan suatu hal yang jelas perbuatan ini sudah melampaui batas dan bid'ah yang sangat bahaya sebenarnya. Karena sampai memusuhi kaum muslimin yang tidak melaksanakannya. Padahal dalilnya tidak ada. Dan tidak ada ulama yang menganjurkan untuk berkumpul di rumah mayat itu menghadiahkan seperti perbuatan-perbuatan yang biasa dengan masyarakat. Tetapi kalau ingin menghadiahkan itu boleh. Ada pendapat ulama. Jadi Anda di Jakarta ada tetangga yang meninggal, ya mau baca Yasin setelah menghadiahkan pahalanya, boleh saja. Baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, boleh saja. Kalau memilih pendapat membolehkan hadiah pahala. Yang jadi persoalan adalah berkumpul, membebani keluarga mayat, sampai menghutang-hutang kadang-kadang. Bahkan ada kasus yang mencuri demi untuk melaksanakan acara-acara seperti ini. Akan ini menimbulkan perbuatan yang haram. Nah, ini harus dikaji lagi lebih dalam. Jadi kini kita tidak menyalahkan menghadiahkan pahala. Itu memang ada pendapat khilaf para ulama. Boleh saja Anda berpendapat menghadiahkan pahala itu, ya. Tetapi menghadiahkan pahala ini yang lebih kuat adalah yang ada tuntunannya dari dalam hadis umpamanya. Walaupun kita milih pendapat ulama punya membolehkan hadiah amalan soleh secara umum, tapi bukan dengan cara menentukan hari-hari. Kenapa harus 7 hari? Kenapa tidak 100 hari sehari-hari awal sampai 1000 hari aja? Terus kenapa? Dan bisa hal itu lakukan tidak mesti kumpul ke mayat. Nah, kalau motivasinya adalah lain, karena mendapat hidangan di rumah si mayat, ada juga bingkisan. Ini sudah lain sebetulnya. Ini sudah tidak ikhlas lagi. Yang anehnya kadang-kadang, ya yang ikut mentahlilkan, menghadiah-hadiahkan itu, dia sendiri kadang-kadang sholatnya bolong-bolong, bahkan kadang-kadang sholatnya hanya Jumatan saja. Bagaimana dia akan menghadiahkan amalnya? Dia sendiri saja amalnya belum tentu cukup untuk dirinya. Ya, ada pula yang berhujah, kita tidak istighfar, orang lain dimohonkan ampun. Ya, itu untuknya kita itu lebih ku ampusakum, dirimu kalian dulu jaga dari api neraka. Ya. Dirinya saja belum bisa dia jaga dari neraka, bagaimana dia akan menghadiahkan sesuatu pada orang lain yang dia tidak punya? Nah ini, jadi hal ini harus dicerdaskan masyarakat kita, diberi wawasan. Jangan persoalan-persoalan khilafiyah, masalah-masalah yang jauh dari dalil seperti ini menjadi standar untuk keislaman orang. Wah ini sesat tidak sesat, yang tidak mau tahlilan sesat, yang ya ini dari mana dalilnya? Rasulullah tidak beri. Sekian banyak sahabat meninggal di masa Rasulullah. Sekian banyak sahabat di masa Abu Bakar meninggal di masa Umar, Khulafaur Rasyidin. Masa Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Banyak orang meninggal, mereka tidak pernah melaksanakan hal seperti ini. Berarti yang benar apa? Mendoakan harus. Iya, sesama mukmin harus saling mendoakan. Itu iya. Ya, maka diajarkan kita Al-Qur'an untuk mendoakan sesama orang beriman. Allahumma fil muslimin muslimat mu'minin mu'minat ahya' minhum wal amwat. Allahumma fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ini doa untuk orang saudara kita yang telah dulu kita meninggal, dulu kita beriman ya dan meninggal, kita mohonkan ampunan. Wajib kita untuk saling mendoakan, itu harus. Tapi tidak mesti dengan harus membebani keluarga si mayat. Alasannya itu kan bersedekah. Kalau keluarga si mayat ingin bersedekah, tidak perlu dikait-kaitkan dengan tanggal tertentu, dengan acara tertentu.
Ya, kalau ingin bersedekah atas nama si mayat, boleh kepada anak fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Nah, ini sebetulnya kadang-kadang dicari dalil-dalil diakal-akali, berhujah dengan utamanya sedekah. Utama sedekah ya jelas. Bersedekah sedekah jariah untuk mayat itu diutamakan, boleh. Ya, tapi bukan untuk dikait-kaitkan dengan acara-acara yang tidak tentu dalam sunnah. Tidak dikait-kaitkan dengan cara yang ada tentu dalam sunnah. Jadi kalau ada kita meninggal, kita lagi di Jakarta, kita lagi di tempat lain, sebenarnya tidak harus mendatangi rumah dia kalau kita ingin memberikan pahala. Bisa dengan sholat sunnah, baca Al-Quran, tahlil, zikir, apa saja. Kalau ingin memilih pendapat ulama yang membolehkan sampainya pahala jika dihadiahkan hadiah amal soleh itu kepada orang yang telah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, kalau ke kuburan keluarga tapi tidak membaca Al-Quran, bolehkah Ustaz? Ya tidak boleh baca Al-Quran di kuburan. Ziarah kubur itu hanya membacakan doa untuk orang ziarah kubur itu. Yaitu doa yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah, Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin muslimin antum salakuna wa nulahikuna bikum insyaallah. Nas'allahu lakumul afiyah. Nas'allahu lana wa lakumul afiyah. Itu doa yang dibaca ketika ziarah kubur. Selesai. Kalau seandainya ada baca Quran, baca Al-Fatihah, baca apa-apa, pasti ketika Aisyah bertanya, ketika ziarah kubur apa yang dibaca, pasti diajarkan Rasulullah SAW, baca ini, baca ini, baca ini. Tapi yang diajarkan Rasulullah hanya doa saja, bukan baca Al-Quran. Dan pasti petunjuk Rasulullah lebih sempurna dari petunjuk siapapun. Nah. Kemudian, ada pula yang berhujah, ada dari Ibnu Umar, atau nasihat dari sebagian sahabat, membacakan Al-Quran ketika itu saat baru dikubur, saat malaikat Munkar Nakir. Dan itu bukan berarti diulang-ulang hari-hari berikutnya. Itu kalau mau berhujah dan pendapat perbuatan sahabat tersebut. Tetapi yang lebih tinggi adalah perkataan Rasulullah SAW, perbuatan amalan Rasulullah SAW, dan itu amalan jumhur sahabat. Ya maka tidak diambil pendapat-pendapat yang pribadi dari sebagian sahabat, ya atas istihadnya. Nah, maka kita lebih berfokus kepada amalan sunnah. Bukan berarti kita lebih tahu, tapi kita mengambil sahabatnya lebih tahu, sahabatnya lebih tepat mengamalkan sunnah. Ya. Tapi kalau kita mau mengamalkan apa yang dilakukan oleh sahabat, sebagian sahabat menyuruh orang membacakan Al-Quran di kuburan saat dia baru dikubur, boleh saja saat awal dikubur itu kalau mau mengambil pendapat tersebut, ya. Tetapi itu tidak diulang-ulang setiap ziarah kubur atau diulang-ulang pada hari-hari berikutnya. Itu praktek yang dilakukan oleh para sebagian diriwayatkan dari sahabat. Baik. Wan, ini waktu sudah terlewat ya. Bila terkadang teringat pada keluarga yang telah meninggal, kemudian menangis, apakah ini termasuk niyaha yang dilarang? Ia termasuk jika hal itu terlalu berlebihan. Ya, dan akan lebih tepat bukan ditangisi, tetapi adalah didoakan. Ya, maka yang utama itu didoakan, bukan ditangisi. Dan hal itu bisa jatuh karena sudah jauh harinya, ya, dan itu bagian dari perbuatan-perbuatan yang jatuh, perbuatan yang bisa membawa kepada perbuatan yang dilarang dalam agama. Karena berarti itu terlalu berlebihan, ya, ada seakan menyesali takdir yang telah menimpanya, ya. Dan kalau kita ingat, lebih utamanya adalah kita bersedekah atas nama mayat tersebut, ya, atau kita doakan. Baik. Bagaimana silaturahim yang dilakukan hanya karena Allah tanpa ada rasa suka dan senang kepada saudara? Apakah berdosa? Mohon penjelasannya. Baik, kita selalu memaksakan diri, melatih diri untuk menjalin silaturahim. Walaupun saudara kita itu jahat pada kita, kita tetap berbuat baik, membantu, mendoakan, dan seterusnya. Ustaz, apa benar air mata pelayat tidak boleh jatuh ke tubuh wajah jenazah? Saya tidak tahu ada larangan tentang hal ini. Ya. Suami dimakamkan di luar kota, bolehkah sekali kami berziarah ke sana? Apakah menyelisih larangan begitu? Ziarah. Tadi sudah kita jelaskan hukum ziarah wanita untuk ziarah kubur. Ada yang mengharamkan, melarang, ya. Ada yang membolehkan tapi sesekali. Apakah benar air ini mana ini 19? Terkadang keluarga saya masih melakukan tahlilan, padahal sudah kami kasih tahu tahlil itu tidak ada. Apa yang harus saya lakukan? Harus bersabar. Tetap berbuat baik kepada mereka, ya. Hal-hal itu bukanlah merupakan hal-hal yang membuatkan orang keluar dari Islam, ya. Bukanlah bid'ah yang
yang dahsyat dosanya, ya, tapi itu adalah bagian-bagian bid'ah al-amaliyah yang masih harus kita perbaiki dan bersabar, ya, tetap kita kunjungi, kita silaturahim, ya, dan tidak perlu pula menyesatkan berlebihan, menyalahkan berlebihan, tidak boleh, ya. Ustaz, kalau keluarga menginginkan mengadakan talian di rumah ketika orang tua meninggal, apa yang harus kita lakukan? Ya, lihat saja. Jika itu adalah rumah orang tua dan semacam, kan kita juga tidak berhak. Kita hanya sebatas menyampaikan nasihat. Jika mereka tidak menerima, sudah. Kita tidak bisa memaksakan. Jangan pula sampai timbul ke permusuhan dalam masalah ini. Ustaz, apakah benar jika ahli kubur menanti keluarganya berziarah, ahli kubur menjawab salam kita dan mendengarkan doa kita? Tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa ahli kubur untuk ziarah kita. Tapi orang-orang yang di dalam kubur sana atau di alam barzakh memang butuh kepada kita di dunia adalah sisi mendoakan mereka, ya, berwakaf atas nama mereka. Mereka butuh kepada doa orang yang hidup, ya, bukan orang yang hidup butuh kepada mereka. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, sekarang banyak wanita ziarah hari-hari tertentu seperti menjelang puasa, hari raya, lalu posting di medsos. Apa penjelasan Ustaz? Tadi sudah kita jelaskan. Dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dalam akhir penjelasan bab janaiz tadi, menjelaskan jika hal itu dilakukan itu perbuatan-perbuatan yang karena itulah diharamkan wanita itu pergi ke kuburan. Ustaz bertanya, seorang ayah laki-laki sakit lalu anak perempuan yang memakan ayahnya pempas atau diperbolehkan Ustaz karena tidak ada laki-laki yang ada. Usahakan kalau minta tolong dengan orang lain yang laki-laki. Jika memang terpaksa tetap ditutup auratnya, ya, dengan tidak melihat tapi di bawah kain. Ustaz, bagaimana ketika kita tanpa sadar saking sedihnya saat ditinggalkan keluarga malah berteriak dan lain-lain yang dilarang. Padahal sebelumnya tahu ilmunya, apakah tetap dosa? Berdosa, maka harus beristighfar. Kata Rasulullah SAW, an-naiha illam tatub, ya, maka seorang wanita yang tidak bertobat tuh qaum yaumul qiyamah. Pada hari kiamat dia akan bangkit, yaitu memakai sirbalu min qitarin, yaitu memakai mantel dari baja yang panas atau dari mantel jaket dari penyakit jarab, kurat. Adakah anjuran salat sunnah bagi sahibul kurban setelah menyembelih hewan kurbannya, Ustaz? Tidak ada. Ya, tidak ada anjuran salat sunnah bagi orang yang melaksanakan kurban setelah kurban disembelih. Bolehkah anak non-muslim ikut memandikan jenazah orang tuanya yang muslim? Ya. Bagaimana dia memandikan? Dia tidak tahu tata cara pelaksanaannya. Maka kewajiban itu dilakukan oleh seorang muslim. Tapi kalau dia mau bantu ngambilkan air, menggosok sekitar kaki-kakinya, tapi tetap pelaksanaannya tetap diserahkan kepada seorang muslim. Karena ada adab-adab, ada tata cara memandikan mayat tersebut. Saya mengucapkan salam dan mendoakan penghuni kubur yang muslim, apakah wajib ada kiblat? Dan ini yang dianjurkan Imam Malik ketika berziarah ke makam SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar, kemudian menghadap ke kiblat dan berdoa. Berdoa, ya itu menghadap ke kiblat. Jika mendoakan orang yang dalam kubur tersebut. Tapi kalau doa membaca tadi, dia adalah tidak perlu mengangkat tangan, tetap biasa saja. Apakah dianjurkan menyiapkan kain kafan dan galian kuburan sebelum mati? Bagaimana jika ada yang menganjurkannya? Ya, afdalnya yang ada diriwayatkan para ulama salaf itu adalah mempersiapkan kain kafannya. Tujuannya diantaranya adalah untuk semakin membuat mereka sadar dengan kematian. Adapun kuburan digali itu tidak ada anjurannya. Tetap setelah mati baru digalikan kuburannya, kecuali ada tim memang seperti di kuburan-kuburan umum, itu sudah ada kuburan yang sudah tergali, tapi belum ditentukan untuk siapa-siapa.
Bolehkah menguburkan 2 mayat Nabi dalam satu lubang kubur? Boleh saja jika kondisi darurat seperti banyaknya orang meninggal, ya, dengan jumlah yang besar, maka dibolehkan. Apakah dibolehkan kain kafan diberi tulisan la ilaha illallah? Tidak ada, dan bahkan yang anjuran seperti itu tidak ada, ya. Ditulis-tulis kain kafan itu menjadi hal yang sudah lakukan bid'ah dalam agama. Apakah menutup hidung mayat dengan kapas termasuk sunnah? Wallahu a'lam, ini adalah ijtihad para fuqaha menyebutkan bahwa di bagian-bagian hidung mata itu dikasih kapas, termasuk bagian pembukaan tubuh, ya, mulut, hidung, telinga, mata, dan juga bagian dubur, ya. Kalau Anda memilih pendapat wanita boleh ziarah kubur sekali-kali, dilarang sering. Lalu patokan sering itu bagaimana? Apa 3 kali dalam sebulan atau termasuk sering? Ini yang sebutkan kembali kepada uruf, sekali dalam setahun. Tapi kalau ada hampir setiap bulan itu sudah sering namanya, ya. 2 kali, sekali 6 bulan, ya. Itu ukurannya ada kembali kepada uruf. Dimaksud di sini ya sekali-sekali, ya, sekali 2 tahun, sekali setahun. Kalau hampir sekali 3 bulan itu menjadi sudah sering. Ini dirutinkan, teman. Laki-laki tidak boleh menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Bagaimana kalau laki-laki yang memasukkan jenazah wanita yang bukan mahramnya ke liang kubur? Bagaimana? Itu bukan menyentuhnya, itu dibalik, ya, dibalik pakaiannya, dan itu laki-laki itu maka juga ada ketentuannya. Ya, di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan laki-laki yang tidak berhubungan sama istri di malam hari, dia yang masukkan ke kuburan mayat perempuan tersebut, sebagaimana ketika wafatnya putri Rasulullah SAW. Sehingga Abu Talha yang memasukkannya ke dalam liang lahatnya karena ditanya Rasulullah siapa yang malam ini, yang malam tadi tidak menggauli istrinya. Baik. Banyak sebetulnya pembahasan bagaimana kalau seorang mayat itu masih dalam keadaan janabah, atau bolehkah orang yang dalam janabah memandikan mayat? Semuanya dibolehkan. Ya, nifas haid boleh memandikan jenazah, boleh. Ya. Kemudian kalau mayatnya janabah atau haid, apakah dia bagaimana memandikannya? 2 kali tidak? Mandi haid dan mandi jenazah? Tidak, 1 kali saja digabung, ya, dengan mandi haidnya dan sekaligus mandi jenazahnya. Baik. Dan masih banyak sebetulnya rinci-rincian yang lebih jauh masalah ini. Mudah-mudahan dapat dibahas dan dipelajari pada kesempatan yang lain. Baik, ini masih ada pertanyaan. Berdasarkan jika setiap ziarah ke kuburan ayah yang telah lama meninggal, saya selalu meratap dan menangis di atas kuburan beliau karena saya merasa amat kehilangan figur ayah. Meski telah berlalu 20 tahun beliau wafat. Dan bagaimana hukum menyimpan baju ayah yang terakhir beli pakai di hari wafatnya sebagai kenang-kenangan terakhir di hari ayah? Setiap saya sedih, saya selalu memeluk baju terakhir beliau tersebut. Karena saya sangat menyayangi buya saya, rahimahullah. Mohon nasihatnya. Ini adalah bagian dari bentuk ghulu. Hal ini tidak boleh dilakukan. Ini sesuatu sifat yang harus kita hindari, jatuh kepada sifat berlebih-lebihan dalam hal ini. Ya, adalah hal yang harus dihindari. Ketika kita ziarah kubur, kita doakan saja, dan bahkan kita doakan orang tua kita setiap saat. Kemudian kita punya uang, berwakaf, berinfak atas nama orang tua kita, inilah yang lebih manfaat. Adapun cara-cara yang dilakukan, menangis, meneteskan air mata, memeluk bajunya yang telah, ini apa faedahnya? Tidak ada memberikan, itu bukan bentuk sayang dan cinta kepada orang tua. Kalau lebih baik bajunya itu diwakafkan, dibagikan pada orang butuhkan, itu memang jadi pahala bagi orang tuanya dia. Ya, jadi oleh sebab itu kita laksanakan cinta itu sesuai dengan tuntunan syariat. Karena orang itu binasa dalam 2 hal. Emma karena cinta, emma karena benci. Ya, benci yang berlebihan juga tidak boleh. Sehingga ada hasad, membuat membunuh orang, menyakiti orang, dan selain menggunjing semacam ini juga boleh. Atau cinta yang berlebihan juga tidak boleh. Ya, biasa-biasa saja dalam mencintai, ya, dan tidak boleh berlebih-lebihan kalau sudah meninggal sekian tahun, dan tidak perlu lagi ditangisi, dan kita harus menerima takdir Allah SWT dan selalu beramal soleh dan meniatkan atau melakukan amal dan doa untuk orang tua kita yang telah meninggal tersebut. Ya, doakan, berwakaf atas nama dia, berbuat baik kepada teman-teman yang masih hidup. Itu di antara syariat berbuat baik kepada orang tua yang telah meninggal adalah memberikan hadiah kepada temannya atau saudara-saudaranya yang masih hidup. Itu yang dapat kita bahas. Waktu membatasi kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadiran semua.
Mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.